Andai Allah mengangkat beliau dari kalangan orang biasa, apa kita mau protes? Tahu-tahu yang diangkat seorang kuli atau buruh atau apa, terus kita mau apa? Dan dia membawa bukti itu tabut. Dan Satrio Pining itu ngeri ketika beliau diangkat, orang yang nggak percaya itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Bagi sahabat-sahabat serta dulur-dulur yang rela dan ikhlas nonton channel kami, semoga malam ini ketika panjenengan dalam keadaan sakit akan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Ketika panjenengan dalam keadaan susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Satrio Piningit atau Buddha Angon atau Imam Mahdi, atau mungkin dari bahasa-bahasa agama yang lain banyak yang menyebutkan, tapi dari nama-nama tersebut mengacu pada sosok yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya jati diri beliau itu siapa? Dan apa yang dimaksud dengan Piningit? Satrio kok dipingit? Ada yang menyebutnya Satrio Pinandito Sinisiahan Wahyu. Jadi di era terakhir ini, ibaratnya di tengah kegelapan atau di tengah sesuatu yang mungkar atau yang batil ini merajalela, seolah-olah nggak ada penyelamat lagi. Meskipun banyak tokoh-tokoh agama atau orang-orang pintar, penasihat-penasihat spiritual banyak, tapi ternyata lebih-lebih negara kita banyak sekali cobaan yang datang dari ketidakmerataan pemimpin, korupsi yang semakin merajalela, bahkan ada juga agama yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Bagi mereka yang menikmati hari-hari ini, hidup dengan enak, dengan layak, mereka juga nggak berharap, atau mungkin mereka itu nggak nganggap sekarang ini zaman akhir. Dianggapnya masih lama, masih banyak orang yang ibadah atau gimana kan gitu. Tapi bagi mereka, bagi dulur-dulur spiritual yang paham dengan keadaan, bagi mereka yang prihatin dengan alam ini, dengan bangsa ini, mereka sangat menanti-nanti, bahkan mengidam-idamkan, bahkan mengidolakan, seolah-olah kemunculan beliaulah nanti yang dapat menyatukan Nusantara, yang dapat mengatasi dari semua masalah ini. Jadi zaman akhir atau enggak itu kadang kalau nafsu berkata, ya dianggap akhir bisa, dianggap masih lama bisa. Yang anggap masih lama kan anggapannya semua yang dilakukan orang-orang saat ini itu benar adanya. Bagi mereka para spiritual atau para sufi yang benar-benar sufi, yang jarang menampakkan diri banyak di negara kita, beliau menunggu dan beliau meyakini rata-rata orang di Pulau Jawa yang hidup saat ini punya cerita-cerita dari leluhurnya. Berat kita dari Jawa ada cerita yang diterbitkan oleh Prabu Jayabaya mengenai masa akhir zaman. Ketika Bapak pelajari, semuanya itu sudah terlampaui memang. Dan ini waktunya beliau diangkat. Dari cerita rakyat Sunda, memang gitu, ada namanya Buddha Angon. Raja Siliwangi itu ada juga. Jadi mereka masing-masing mendambakan. Orang Sunda mendambakan, orang Jawa mendambakan. Bahkan dari agama kita sendiri. Agama kita sendiri dari agama Islam itu bersumber dari hadis yang banyak disampaikan dalam bahasa tamsilnya. Begitu Bapak pelajari, memang semuanya yang didhawuhi Kanjeng Nabi sudah terjadi. Tentang Ya'juj Ma'juj yang kita sempat senggol dalam konten sebelumnya kan, memang sudah. Jadi bagi orang-orang yang sadar akan keadaan, akan kebobrokan masa kali ini, mereka sangat menunggu dan menunggu. Jadi gini, Din, memang kemunculan beliau itu boleh ditunggu, tapi beliau nggak boleh dicari sebenarnya.
Sampean nggak takut kok nggak boleh dicari. Kenapa? Kenapa? Sampai yang Jawa Boy sendiri bilangnya kan gini, Satrio Piningit. Namanya Piningit kan disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Allah. Yang jelas yang menyembunyikan Allah. Ibarat gini, Din. Kalau sampean punya benda, sampean sembunyikan, papa cari kan tetap bisa. Sesuatu yang makhluk yang menyembunyikan mungkin itu pun sulit, papa nyarinya kan sulit. Ketemu tapi mungkin bisa ketemu, bisa tidak. Kalau ini yang menyembunyikan Allah, kita mau nyari kemana? Iya toh, Gusti Allah Dewa yang delikno, namanya Piningit. Jadi kesimpulannya kita nggak boleh mencari memang. Kalau mencari nanti larinya gini, kita menerka apa toko ini semacam ini, semacam ini, semacam ini kan gitu. Contoh yang diisyaratkan dari hadis Nabi, nanti akan lahir dari keturunanku kan gitu tuh, namanya seperti namaku kan gitu. Bapaknya seperti bapakku. Itu kan bahasa sandi, nggak boleh kita telan. Gitu. Jadi kenapa Prabu Jawa sendiri bilangnya ini Piningit? Ya memang benar-benar disembunyikan. Kenapa kok disembunyikan sama Allah? Kalau belum waktunya nggak boleh dideteksi dan nggak boleh diterawang. Ya memang kalau disembunyikan Allah, kekuatan apapun itu nggak bisa menembusnya. Papa yakin nggak bisa menembusnya. Allah yang menyembunyikan. Sama halnya dengan wali lah. Ya beliau juga jelas wali. Bahkan namanya Waliul Kutub di zamannya nanti. Nah kita ini orang apa mau nembus Satrio Piningit kan nggak bisa. Ketika Allah sembunyikan ya biarlah dalam persembunyiannya. Cari dan kita tunggu. Maksudnya bukan mencari objeknya, enggak. Kita mencari tahu alam ini apakah beliau akan diangkat atau enggak, kita cari tahu. Jadi seperti yang halnya yang kemarin Bapak ungkap, nanti Satrio Piningit pasti membawa bukti. Salah satunya adalah tabut atau tabut perjanjian, itu pasti. Jangan gampang lah ngaku kalau aku Satrio Piningit, aku saudaranya, aku muridnya, aku temannya. Sedangkan yang kamu anggap itu nggak punya bukti tabut, percuma kan? Berarti palsu dong orangnya. Itu nomor satu. Nomor dua itu padahal itu senjata kecil dari Mamati itu atau Satrio Piningit, bukan senjata yang paling besar. Jadi dari Joyoboyo sendiri juga bilang dalam kitabnya beliau bersenjatakan Trisula Weda yang ujungnya tajam. Sebenarnya Trisula Weda bukan mengacu pada benda seperti Trisula, enggak. Trisula yang ujungnya tajam, banyak menerjemahkan iman, Islam, dan ihsan. Jadi kayak jangan gampang lah kita menyimpulkan itu orangnya, kita menganalisa nggak boleh. Memang dia dari keturunan Kanjeng Nabi, Imam Mahdi pasti dari anak turunnya. Pasti itu. Tentunya dengan bukti-bukti dong. Ketika kemunculan beliau zaman sekarang apa tadi? Uang di Anda Allah memunculkan beliau, tetap dikasih bukti kok. Nomor satu ya tabut itu. Banyak nanti bukti yang beliau bawa. Gak mungkin orang mau ngandel zaman saya itu presiden gak digugu kok. Gus Dur yang nyata-nyata wali banyak yang meremehkan waktu itu. Apalagi nanti Satrio Piningit. Imajinasi orang-orang itu kan gini, nanti dia dari kalangan ulama besar atau apa. Andai itu imajinasi bolehlah dari kalangan ulama, dari kalangan habaib, dari kalangan apa, boleh kalian berimajinasi. Andai Allah mengangkat beliau dari kalangan orang biasa, apa kita mau protes? Tahu-tahu yang diangkat seorang kuli atau buruh atau apa? Terus kita mau apa? Dan dia membawa bukti itu tabut. Dan Satrio Piningit itu ngeri, Din. Ketika beliau diangkat, orang yang nggak percaya itu mati, Din. Pasti itu mati. Tapi ya gitu, sebelum kemunculannya, tetap nanti ditandai dengan gempa-gempa hebat. Ada gempa-gempa besar yang datang. Ya Dajjal pun akan terbunuh. Ya membunuhnya Dajjal lewat itu. Orang yang nggak percaya kan jelas Dajjal. Dan pengikutnya Dajjal. Anda yang asli ini dimunculkan. Orang yang nggak percaya, pengikutnya Dajjal. Ya mau nggak mau mati, biarkan dia mati. Jadi kalau ada orang yang mengaku, ya lihat aja lah. Tapi kayaknya mulai era ini, mulai 1 Suro kemarin, Papa yakin kok orang yang mengaku kalau aku Satrio Piningit, aku mati kok, Din. Dulu-dulu masih diampuni sama Allah.
Sebab Imam Mahdi atau Sadro Piningit hari ini sudah dibentuk, sudah dibayat oleh Allah. Ada suatu riwayat katanya dibayat oleh ulama, oleh apa? Siapa yang bisa membayat Imam Mahdi? Kelasnya apa ulama itu? Yang jelas yang membayat Allah sendiri dengan caranya. Lewat bayat alam, beliau akan dibayat dalam waktu 1 malam katanya. Kan itu tuh. Digembleng dalam 1 malam. Itu mengandung bahasa tamsil. Ya banyak sih imajinasi atau logika kita yang mengarah ke A, ke B, ke C. Takutnya nanti imajinasi kita, nafsu kita itu nggak sama dengan realita yang ada. Allah punya rahasia di balik rahasia. Kalau kita lihat, kita identifikasi dari kitab-kitab Prabu Joyoboyo atau hadis Kanjeng Nabi, pembekalan Imam Mahdi atau Sadro Piningit banyak. Salah satunya beliau adalah manifestasi dari seluruh raja-raja Nusantara. Total, dia andil saham, sekedar andil saham, mulai dari Mbah Gajah Mada, dari Prabu Joyoboyo, dari Siliwangi, siapapun andil saham. Belum 124.000 nabi itu andil saham semua. Kanjeng Nabi Sulaiman andil saham. Bahkan nanti kekuasaan beliaunya itu jauh di atas Sulaiman. Sulaiman kan bisa mengendalikan malaikat, mengendalikan jin. Beliau lebih banyak, apa yakin anak buahnya beliau lebih banyak. Jadi coba aja lah nanti kalau setelah bulan Suro ini ada tahun 2025 ada orang ngaku nggak lama umurnya, Bapak yakin? Bapak sampean gak takok, sampean kok cerita ngono? Iya iya, iya ya Bapak ya menunggu masalahnya, menunggu. Jadi nanti tandanya tetap alam akan gerak dulu. Setelah alam gerak ada gempa atau apa ya nggak lama lagi lah. Wong Dajjal itu syaratnya sebelum beliau muncul harus terbunuh, harus terbunuh. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita boleh menunggu Sadro Piningit atau Imam Mahdi, tapi janganlah kita mencari sosok atau menerka-nerka apa mungkin sosok itu nggak boleh. Itu bukan ranah kita, itu sudah wewenang Allah. Barang yang disembunyikan Allah kita mau korek kemana kita nggak bisa. Di Jawa di mana? Ya terserah Allah lah menaruhnya di mana. Dari kalangan A, kalangan B terserah lah. Nah, kita tunggu aja nanti. Ya wis ya. Untuk kali ini kurang lebihnya kami mohon maaf, segala kesalahan punya manusia dan kebenaran hakiki punya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.